Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi karramana bi syahri Ramadan unzila fihi al-Quran. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atammani ala sayyidi waladi adnan. Allahumma sholli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk mengerjakan puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, fungsi disyariatkannya kewajiban berpuasa tersebut supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ada ikhtilaf ulama, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian. Ibnu Arabi dalam kitab ini tafsir Ahkamul Quran fihi salasatu aqwalin, ada 3 pendapat ulama tentang siapakah yang dimaksud oleh Allah orang-orang sebelum umat Islam, orang-orang yang diwajibkan berpuasa sebelum umat Islam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, siapakah qablikum itu? Ini ada 3 pendapat ulama. Pertama, qila hum ahlul kitabi, yaitu ahlul kitab Yahudi secara khusus. Wa qila humun nasara, yang kedua Nasrani. Yang tadi yang pertama umat Nabi Musa, yang kedua umat Nabi Isa. Wa qila hum jami'un nasi, yaitu orang-orang yang penting orang-orang sebelum Islam sudah. Bisa jadi Nabi Adam beserta umatnya, Nabi Nuh beserta umatnya. Intinya dari sejak Nabi Isa sampai Nabi Adam beserta umatnya, itu semuanya termasuk dalam min qablikum. Namun kata beliau, wa hadzal qaulul akhiru saqitun, pendapat yang terakhir ini sakit, kurang sehat dia. Maksudnya gugur, tidak diterima, mardud ghairu maqbul. Yang mengatakan yang dimaksud dengan min qablikum itu adalah secara umum orang-orang sebelum umat Rasulullah secara umum. Ini tidak termasuk, salah. Kenapa? Li'annahu qad kana shaumu 'ala man qablana bi imsakil lisani 'anil kalam. Karena syariat nabi, para rasul sebelum umat Islam itu bisa puasanya dengan cukup menahan lidah, tidak berkata, tidak berbicara. Itu cara puasanya sebagian nabi beserta umatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah puasa tidak makan, tidak minum.
Itu sebabnya tidak diterima perkataan ulama yang mengatakan min qablikum itu adalah orang-orang sebelum, secara umum umat para nabi dan rasul. Tapi kalau dia mengatakan khusus umat Nabi Musa atau khusus umat Nabi Isa, bisa jadi benar. Tapi kalau secara umum terlalu universal, secara umum itu tidak diterima. Kenapa? Karena ada sebagian umat, ada sebagian nabi beserta umatnya puasanya hanya dengan cara imsakul lisan anil kalam, menahan lidah untuk tidak bicara. Seperti yang diucapkan oleh Siti Maryam dulu. Saya puasa, kata Nabi Siti Maryam ketika dituduh berzina. Waktu beliau Siti Maryam alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha mengandungi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, supaya keluar dari fitnah itu, solusi dari fitnah itu adalah dengan cara puasa. Tapi puasa yang dimaksud oleh Siti Maryam adalah al-imsakul lisan anil kalam, supaya tidak berbicara dengan orang lain. Walam yakun fi syar'ina, dan puasa bermakna menahan lidah supaya tidak berkata-kata, supaya tidak berbicara, itu tidak ada dalam syariatnya kita. Fasara zahirul qawli raja'an ila nasara. Menurut beliau ini, min qablikum itu kembalinya kepada kaum Nasrani. Jadi kalau kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah SAW, umatnya Nabi, puasalah sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada Nabi Isa beserta umatnya. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Li'amrain, karena dua alasannya. Sehingga yang dimaksud dengan min qablikum itu adalah Nabi Isa dan umatnya, kaum Nasrani. Pertama, alasan pertama, ahaduhuma annahumul adnauna ilaina, karena dialah umat yang paling dekat masanya dengan kita. Itu kan umat Nabi Musa, ya pun Nabi Isa, kan Nabi Isa, ya pun umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang masanya paling dekat dengan kita. Yang kedua, ats-tsani anna shauma fi sadril Islam, sesungguhnya puasa di awal Islam, kana idza nama ar-rajulu lam yuftir. Sistem puasa umat Rasulullah SAW di awal-awal Islam dulu adalah apabila tidur tidak boleh membuka puasanya. Artinya tidurnya itu langsung menjadi puasanya. Misalkan dia tidur jam 8 malam, bangun jam 11 malam. Kalau sudah tidur, berarti jam 11 itu sudah puasa, tidak boleh makan minum. Kalau sudah tidur di malam hari, puasa sudah. Nah, itu. Kalau mau makan, berarti sebelum tidur. Kenapa? Kalau bangunnya dari tidur itu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dihitung puasa. Itu sistem puasa umat Rasulullah SAW Islam dulu. Wahwal ashbahu bisaumihim, dan ini adalah sistem puasanya kaum Nasrani dulu. Nah, ada ashbah, ada keserupaan, ada kemiripan. Sistem puasanya umat Nasrani dulu, kalau dia sudah tidur di malam hari, bangunnya itu harus puasa, tidak boleh mengkonsumsi apapun. Ternyata di awal Islam juga ternyata seperti itu. Nah, ada keserupaan. Itulah sebabnya beliau ini, Imam Ibnu Arabi Al-Maliki yang bermazhab Maliki, berani mengatakan seperti itu. Yang dimaksud dengan min qablikum itu adalah umat Nasrani. Dan kita disyariatkan puasa untuk apa? Untuk apa kita berpuasa? Allah sendiri menjawabnya, mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi bertakwa. Di sini juga dalam tafsir ini fihi salasatu aqwal. Makna la'allakum tattaqun itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama,
la'allakum tattaquna ma harrama 'alaikum fi'lah. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, takut untuk mengerjakan segala yang haram hukumnya dikerjakan. Dengan sebab puasa, terlatih dari sejak bulan Ramadan dan setelahnya nanti terlatih. Kalau memang puasanya benar, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terlatih untuk tidak mengerjakan segala hal-hal yang mungkar, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, as-saum as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai bagi diri kita, yang menjadi tameng, pencegah bagi kita, penghalang bagi kita untuk bisa terjebak dalam hal-hal yang mungkar. Asani, yang kedua, la'allakum tad'ufun fatattaqun, supaya kalian menjadi lemah, tidak bertenaga, tidak punya energi. Dengan sebab itu kalian akan bertakwa, takut jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kullama qalla al-aqlu dha'afat syahwah. Kenapa? Karena kalau kita lapar, maka syahwat kita lemah. Maka dengan lemahnya syahwat kita, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan agama tentunya. Sebagaimana nasihat daripada Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, innal batana udwun, sesungguhnya perut kita ini adalah anggota badan yang unik, yang cukup misteri. Fa in ja'a huwa, jika perut kita lapar dengan cara puasa ataupun dengan cara tidak makan, kan belum tentu tidak makan itu puasa kan. Syabi'a sairul a'dha, anggota-anggota badan kita ini menjadi kenyang. Kalau perut kita lapar, anggota badan kita ini menjadi kenyang. Maksud kenyang di sini adalah taskun, yaitu diam, tenang. Kalau lapar, kaki, tangan, telinga, mata, mulut tidak punya tenaga, diam, tidak bisa bergerak, tidak ada tenaga untuk membicarakan, mencaci maki, mengumpat orang lain. Telinga tidak ada tenaga untuk mendengar perkataan orang lain. Cukup anggota badan kita menginginkan tidur. Dengan sebab perut kita lapar. Ada keunikan, kalau perut kita lapar, anggota badan kita yang lain menjadikan kenyang. Karena biasa tabiat orang kenyang itu kan kalau sudah makan diam dia. Kalau belum makan banyak maunya, banyak gerak-geriknya. Tapi kalau sudah makan diam dia. Seperti binatang, kalau dia belum makan dia tidak bisa diam. Tapi kalau dikasih makan sudah kenyang, diam. Wa in syabi'a huwa, kalau perut kita kenyang, tidak berpuasa, ja'a sairul a'dha'i, anggota badan kita yang lain menjadi lapar. Yaitu tabiat orang lapar itu liar. Artinya kalau perut kita kenyang, maka tangan, anggota badan kita ini secara umum tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Banyak aktivitas yang dikerjakan, dan aktivitas kita kerjakan itu tidak aman. Terkadang kita bisa mengerjakan yang haram, kita bisa mengerjakan yang baik. Kan begitu. Nah, itu sebabnya beliau mengatakan la'allakum tad'ufun. Puasa itulah mencetak kalian menjadi lemah. Dengan lemahnya engkau, kita itu menjadi perantara sebab untuk tidak melaksanakan kemungkaran, atau menjadi sebab kita menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir, as-salisu, yang ketiga, la'allakum tattaqun ma fa'ala man kana qablakum, yaitu dengan puasa yang kita kerjakan itu akan mencetak kita untuk tidak meniru pekerjaan-pekerjaan kaum Nasrani, kaum kafir dengan sebab puasa. Nah, inilah hikmah disyariatkannya puasa, yaitu secara umum supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan puasa nafsu kita menjadi suci,
sebagaimana Abu Yazid Al-Bastami ketika dalam mimpinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, kaifat tariqu ilaik, ya Allah, bagaimana cara dekat kepadamu. Dia bermimpi dengan Allah, Abu Yazid Al-Bastami. Lalu Allah mengatakan, khalli nafsaka. Dalam kitab yang lain mengatakan, utruk nafsaka wa ta'ala, sucikan hatimu, sucikan nafsumu, bersihkan nafsumu. Kalau bersih nafsumu, ta'ala, baru kamu bisa mendekat. Dan salah satu cara mensucikan nafsu itu adalah, kata Imam Junaid, dawamu siyam, itu dawamus siyam, selalu berpuasa. Seperti yang tadi konsepnya, kalau nafsu, kalau kita tidak terlalu sering kenyang, maka kita tidak terlalu banyak aktivitas. Tentu kita akan mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, begitulah la'allakum tattaqun.